Halo rekan-rekan sekalian, dimanapun teman-teman berada, baik teman-teman yang ada di kampus, teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Hari ini kembali kita akan coba memaparkan, berdiskusi dengan Senat Bidang 3, yaitu ada Kak Christine dan juga Michael Tulak. Boleh say hi? Hai. Hai. Ya, kita udah lama nggak bertemu nih ya, Bidang 3. Nah, teman-teman, jadi kita hari ini akan coba berbincang-bincang ya khususnya tentang program dari Senat Bidang 3 gitu. Nah, teman-teman Bidang 3, seperti yang kita tahu, udah 1 minggu ini kita menjalani perkuliahan dengan pola yang baru, dengan desain yang baru. Ada teman-teman juga yang ada di rumah dan juga kita yang masih tetap di kampus gitu. Nah, tentu ini mempengaruhi bagaimana bidang 3, program bidang 3 ya. Nah, dari teman-teman bidang 3 sendiri, kira-kira di tengah-tengah perubahan seperti ini, kalian melihat kebutuhan apa yang komunitas ini perlukan gitu, komunitas STT Amanat Agung perlukan. Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Mungkin boleh dijawab? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebagai bidang yang berfokus kepada kepedulian dan kebersamaan, tentu dua hal ini tidak asing bagi kehidupan dalam komunitas. Peduli dan berjalan bersama bukan teori belaka, dan bahkan juga bukan abstrak. Namun dua bentuk kata benda ini punya wujud yang dapat dilakukan sehingga dampaknya dapat dirasakan. Nah, kebutuhan satu dengan yang lain dalam perjalanan studi di STT Amanat Agung, inilah yang menjadi core di bidang 3. Kebutuhan itu mencakup kehadiran seseorang atau bahkan banyak orang untuk mendorong, mengapresiasi, menaruh perhatian, menjadi wadah untuk melatih diri dalam proses menuju kedewasaan, baik dalam spiritual, bahkan pemahaman teologi yang teraplikasikan. Nah, kalau berbicara dengan apa yang terjadi di masa pandemi ini, tentu keberadaan orang-orang dalam komunitas itu, baik sesama angkatan, bahkan antar angkatan sangat dibutuhkan. Nah, kehadiran bidang 3 menjadi stimulus yang mendorong mahasiswa-mahasiswi dalam komunitas ikut berperan juga dalam hal ini. Begitu dari saya, Aldi. Oke, thank you Christine untuk penjelasannya. Jadi kalau dari yang tadi saya tangkap dari Christine, ya sebenarnya di masa-masa pandemi ini juga kebutuhannya adalah ya kehadiran rekan-rekan komunitas lah ya. Sama seperti sebelum pandemi dan juga sekarang, sebenarnya itu tidak pernah berubah. Karena kita juga meyakini kan bahwa pertumbuhan spiritual itu tidak bisa dilepaskan dari kehadiran komunitas ya. Ya, benar. Oke, thank you. Michael Tulak, apakah ada yang mau ditambahkan? Kira-kira kamu melihat kebutuhan apa gitu di masa-masa ini dari bidang 3? Secara umum sih emang kata kehadiran itu mewakili ya, karena secara fisik kita nggak bisa hadir gitu, rangkulan bareng, terus sama-sama jalan itu kan nggak bisa gitu. Jadi emang fisik nggak gitu, tapi kehadiran kita buat mereka dengan cara yang lain gitu, itu aku rasa itu kebutuhan untuk sekarang gitu ya. Dimana kita nggak berjalan sendiri gitu, tapi emang fisik enggak gitu. Nah, jadi kita tetap bisa jalan tuh bersama-sama gitu. Oke. Thank you untuk Michael tambahannya. Iya betul, kebutuhan akan kehadiran teman ya, khususnya buat teman perjalanan spiritual kita dalam masa-masa pembentukan di seminari. Nah, lantas ketika teman-teman bidang 3 sendiri sudah melihat gitu bahwa kebutuhan ini perlu dicapai, khususnya dalam 1 tahun ke depan, kira-kira apa yang akan teman-teman Senat Bidang 3 lakukan gitu? Atau bagaimana teman-teman mewujudkan itu di dalam program kalian gitu? Mungkin bisa dijelaskan? Saya serahkan kepada Michael Tulak dulu nih, yang pertama, yang bagikan program kita nih yang sudah direncanakan. Oke, terima kasih. Nah,
kami melihat karena salah satu kebutuhan gitu ya tentang kehadiran, dan juga mungkin ini soal apa kebiasaan juga di kampus gitu, merayakan ulang tahun. Nah, jadi program kami tentang itu. Nah, soal ulang tahun itu, nah kami melihat yang melatar belakangi itu, ini momen gitu, di mana Allah itu menyatakan di umurnya yang baru itu sampai sekarang. Nah, dari situlah momen itu kita nggak mau hilangkan gitu. Nah, makanya dalam kekeluargaan di kampus gitu ya, kita tuh berharap kita masih bisa apa uh, melihat penyertaan Allah gitu melalui dia. Dan bahkan selain itu poin lainnya juga kita lihat kita sama-sama teman dalam seperjalanan pembentukan Tuhan gitu. Jadi momen itulah yang kami pakai gitu. Lalu uh, itu kan latar belakang kami ya. Lalu Ya. tujuan kami dalam perayaan ulang tahun ini itu sebagai rasa syukur, selain kita merayakan bertambah usia ya, penyertaan Tuhan juga, tapi juga kita melihat kesempatan kita sebagai komunitas bersama dengan orang-orang uh, di kampus yang mungkin misalnya saya yang ulang tahun dan mereka yang merayakan. Jadi mereka tidak sekedar merayakan ulang tahun saya, tapi karena dia bagian dari keluarga saya, makanya saya mendukung dia, mendoakan dia gitu. Jadi kehadiran inilah yang mungkin tidak bisa tergantikan gitu. Nah, untuk sekarang karena kita tidak bisa bertemu lalu merayakan di satu tempat bersama-sama, nah kami tetap mengadakan perayaan ulang tahun, tapi dengan kami mengajak anggota komunitas itu turut mengucapkan secara pribadi. Nah, kami memikirkan secara pribadi itu ya karena setiap kita adalah keluarganya dia gitu. Jadi ini kesempatan kita untuk kita itu hadir buat dia gitu. Nah, tidak hanya mahasiswa, tapi staf, karyawan, dosen, semua turut dirayakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jalannya perayaan ulang tahun di masa ini, nanti kami bidang 3 akan membagikan uh, ucapan selamat ulang tahun, lalu kemudian kami um, memberikan info namanya yang berulang tahun, lalu juga angkatan berapa. Nah, supaya aktif mahasiswa itu punya keaktifan, merasa semuanya itu memiliki gitu ya, punya sense belonging. Nah, kami tuh membagikan nomor HP-nya sekalian supaya mereka bisa personal chat gitu. Jadi lebih 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 dekat gitu. Gitu sih, Koli. Oke. Thank you, Michael. Jadi program yang pertama yang tadi dijelaskan adalah perayaan ulang tahun ya. Ini khususnya juga bukan hanya bagi teman-teman mahasiswa, tapi juga buat staff ya. Kalau tadi yang Michael bilang, ya perayaan ulang tahun ini tetap ada, karena ini menjadi momen yang baik untuk merayakan pembentukan Allah juga bagi teman-teman yang sedang berulang tahun itu. Lalu nanti buat teman-teman yang di rumah juga, tadi Michael bilang bahwa nanti akan dibagikan nomor handphone dan juga kita bisa mengucapkannya secara pribadi. Gitu. Oke. Thank you Michael untuk penjelasannya. Lalu kira-kira apakah ada program lain dari bidang 3 di 1 tahun ke depan nanti? Iya ada gitu. Jadi mungkin kalau dibilang program, kami nggak akan memasukkan ini sebagai program yang wajib gitu. Tapi ada suatu hal yang memang itu penting untuk bidang 3 juga pikirkan gitu. Apakah mungkin nantinya ini suatu hal program yang wajib dilakukan mungkin di tahun depan, tapi ada baiknya memang kami lakukan seperti trial gitu ya. Nah, jadi itu namanya, kami namakan itu kita tumbuh bareng gitu. Nah, seperti yang kita tahu kan, kita itu punya wadah FG gitu ya. Nah, seperti yang tadi kami sampaikan, kebutuhan apa sih yang kami lihat di dalam masa-masa ini
di masa-masa perjalanan studi di STT Amanat Agung dengan kondisi yang saat ini, itu adalah kehadiran seseorang. Dan kami lebih memfokuskan itu adalah bagaimana memaksimalkan fungsi FG gitu. Walaupun memang itu bukan di bawah pengawasan bidang 3, karena wadah FG itu merupakan wadah yang disediakan oleh kampus. Nah, jadi apa yang menjadi kontribusi bidang 3? Nah, anggota bidang 3 kan merupakan tidak dalam suatu rumpun FG yang sama gitu. Jadi kami mengawalinya dengan mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi di dalam FG gitu. Apa sih sebenarnya fungsi utama dari FG di dalam memaksimalkan fungsi kehadiran orang-orang yang ada di dalam FG tersebut. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa kita tumbuh barang ini kan tidak dicapai oleh 1-2 orang gitu. Tapi ada suatu rumpun orang, komunitas yang Tuhan sediakan bagi kita, tempat kita untuk boleh belajar. Jadi kami melihat adanya suatu kebutuhan pertemuan yang rutin, adanya penggalian firman terhadap topik yang dapat dibahas dalam FG, itu menjadi satu alternatif yang bidang 3 pikirkan untuk dijadikan sebuah pilihan ya. Tadi saya bilang ini nggak bersifat wajib gitu. Jadi bagaimana sih nanti realisasi ini, yaitu bidang 3 itu akan menyediakan topik bulanan yang dapat dibahas dalam FG. Nah, gimana cara untuk mendapatkan topik ini? Yaitu bidang 3 berkoordinasi dengan beberapa anggota senat yang berada dalam FG masing-masing, serta melibatkan ketua dari setiap FG untuk mensosialisasikan topik tersebut. Nah, topik tersebut dirancang dari apa yang diamati oleh bidang 3, yaitu melalui tanya jawab dengan beberapa perwakilan dalam FG. Mungkin namanya nggak perlu disebutkan ya gitu, tapi itu mewakili suara yang bisa bidang 3 mati. Selama ini FG itu sudah difungsikan ya, sudah difungsikan nggak dengan benar gitu. Terus yang kedua itu adalah bidang 3 akan mengkomunikasikan secara personal untuk setiap ketua perwakilan anggota senat dalam FG untuk tetap mendorong rekan-rekan membagikan semangat belajar, kepedulian dan kebersamaan dalam wadah FG. Nah, jadi sebenarnya bidang 3 di sini melihat bahwa wadah FG pun merupakan wadah bagi kita untuk belajar, wadah bagi kita untuk melakukan eksperimen kayak gitu. Karena yang berada dalamnya kan orang-orang yang dinamis gitu ya, punya pemikiran yang berbeda-beda, punya hal pertumbuhan yang berbeda-beda gitu. Jadi itu yang menjadi fokus utama kami, kenapa akhirnya kami memikirkan ini nih, perlu nih kita adakan ataupun perlu kita pikirkan gitu, ke depannya seperti apa nih fungsi FG ini boleh dimanfaatkan dengan maksimal gitu. Sehingga memang FG itu pun akhirnya boleh punya dampak yang secara personal, boleh setiap pribadi itu mengalami pertumbuhan di dalam FG. Begitu, Kak Aldi. Oke, thank you untuk pemaparan yang kedua buat Christine. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan, ini ada program yang namanya Kita Tumbuh Bareng. Nah, ini menarik ya, disingkat bisa jadi KTB. Nah, jadi seperti tadi yang dijelaskan juga, berarti program ini sebenarnya adalah program yang mendukung fungsi family group sendiri ya. Jadi pelaksanaannya mungkin bisa menyediakan topik bulanan yang dapat dibahas sama-sama di dalam anggota family group. Dan juga tadi hal yang baik kedua adalah ya di dalam family group juga khususnya ini bisa membagikan semangat kepedulian itu ya di dalam family group, khususnya melalui rekan-rekan senat yang ada di dalam setiap family group. Oke. Terima kasih ya Christine untuk pembahasannya. Dari teman-teman BPH, kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Thank you untuk bidang 3 memaparkan program ya dengan memulai melihat kebutuhan apa yang diperlukan untuk komunitas. Itu sangat baik, 2 program yang saya rasa teman-teman pun yang menonton video ini tuh bisa enjoy untuk terlibat aktif ya dalam program bidang 3 ini. Teman-teman, saya tidak ada pertanyaan kepada bidang 3, saya hanya ingin memberikan penekanan juga kepada teman-teman juga yang menonton bahwa memang bidang 3 ini merupakan bidang kepedulian dan kebersamaan, bidang yang fokus ke dalam komunitas internal kita ya. Jadi saya melihat memang keterkaitan bidang 3 ini sangat kuat terhadap visi kita profil berkehidupan spiritualitas yang sejati. Karena memang kita memaknai kehidupan spiritualitas yang sejati itu tidak hanya diri kita dengan Allah, tetapi juga
diri kita dengan sesama. Nah, sesama kita ini ditujukan komunitas STT Amanat Agung. Nah, saya rasa kehadiran bidang 3 ini sangat mendukung kita untuk bisa peduli, untuk bisa bersekutu dengan sesama kita, karena memang Allah memanggil kita itu untuk bisa bersekutu bersama dalam Kristus itu. Jadi saya rasa bidang 3 sangat mendukung kita untuk bisa mencapai profil berkehidupan spiritualitas sejati itu. Jadi saya rasa teman-teman dapat enjoy, terlibat aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan program 3 ini. Mungkin dari saya ini saja. Ya, betul seperti yang Andre bilang tadi, bahwa bidang 3 ini punya peran yang sentral juga ya di dalam komunitas STTAA, karena menjadi penggerak gitu untuk meningkatkan kepedulian di dalam komunitas STT Amanat Agung untuk mencapai kehidupan spiritualitas yang sejati. Thank you Andre untuk tambahannya. Apakah dari Lukas ada pertanyaan? Ya, terima kasih untuk teman-teman dari bidang 3 yang sudah memaparkan 2 program yang sangat baik, yang mana ya itu ada kebutuhan yang perlu kita sama-sama memikirkannya dan perlu membangun supaya dapat menolong teman-teman mahasiswa. Nah, pertanyaan saya hanya satu, terkait dengan family group begitu. Jadi tadi teman-teman mengatakan bahwa sebenarnya mempertanyakan kembali begitu mengenai peran family group sendiri. Nah, kira-kira apa yang teman-teman bidang 3 itu harapkan melalui kegiatan KTB ini, kita tumbuh bersama itu, melalui dengan apa ya? Dengan dikatakan tadi bahwa mengoptimalkan fungsi FG itu sendiri. Nah, kira-kira apa yang teman-teman harapkan untuk bisa terjalin, khususnya di dalam bagaimana teman-teman sebagai bidang yang melaksanakan kepedulian dan kebersamaan itu. Mungkin itu aja sih. Mungkin dari aku dulu yang menjawab ya. Sejauh pengalaman saya itu, mungkin memang benar ya, 1 tahun, 2 tahun itu bukan ukuran bagi kita boleh mengatakan bahwa aku sudah mengenal dia gitu ya. Dan memang, nah hal itu yang sebenarnya yang saya lihat termiss gitu, ketika selama 1 tahun saya menjalani FG gitu ya. Dan bersyukurnya memang FG yang kali ini itu nggak berganti-ganti lagi. Bahkan untuk sampai kita tamat pun itu yang menjadi FG kita gitu ya. Nah, cuman memang beberapa hal yang saya amati, memang di dalam FG itu kita membahas satu pembahasan yang sangat dekat dengan kehidupan secara pribadi gitu ya, kehidupan kita dengan orang lain gitu. Terus selain itu juga, memang di dalam FG juga kita boleh saling berbagi, saling membagikan hal-hal yang memang itu menjadi pergumulannya kita gitu. Cuman memang ada satu hal yang termiss gitu, seperti yang tadi itu kan kami mengangkat topik yang memang penting kita bahas, dan memang itu yang hal yang paling kecil sekalipun gitu kan. Itu berbicara tentang kita dan FG kita gitu. Mungkin selama ini memang kita nggak bisa paksakan kan, kita harus bisa terbuka dengan sesama FG kita gitu, karena memang ada suatu kenyamanan, safe to share. Nah, itu yang sebenarnya yang menjadi sorotan saya secara pribadi ya gitu, melihat fungsi FG ini. Karena memang kalau kita lihat, bahkan di dalam FG itu pun kita nggak safe to share kayak gitu. Bahkan di dalamnya itu pun mungkin kita belum bisa menganggap family group itu adalah familyku gitu, keluargaku, seperti aku punya keluarga kandung sendiri gitu ya. Jadi memang saya melihat bahwa fungsi dari firman itu juga bagaimana kita boleh mengalami transformasi sih gitu. Makanya penekanan kami pun di dalam FG ini, gimana ya kita akhirnya boleh berbagi sesuatu itu, gimana kita mengaitkannya dengan firman Tuhan, terus gimana kita memikirkan bersama-sama apa yang dibutuhkan FG ini sebenarnya gitu ya kan, supaya kita mencapai pertumbuhan yang semakin dewasa gitu tiap hari, tiap perjalanan kita gitu. Jadi nggak hanya sebatas ya udah dia teman saya, dia itu FG saya gitu. Tapi ada nggak hal yang emosional gitu ya, yang bisa kita rasakan gitu dari anggota sesama kita FG? Ada nggak memang suatu hal yang kayak empatiku semakin bertambah ketika aku melihat teman-temanku yang down di dalam studinya, ketika dia nggak punya permasalahan gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang menjadi core kenapa akhirnya kami mikirkan ini penting nih, fungsi FG ini sangat
baik dipikirkan oleh kampus, bahkan kalau kita ngerjakannya itu dengan fungsi yang sebenarnya kampus pikirkan, itu akan sangat jauh lebih baik untuk mendukung pertumbuhan setiap orang di dalamnya. Begitu dari saya, Lukas. Ya, saya rasa apa yang sekolah dan dosen-dosen lakukan melalui family group itu adalah hal yang sangat baik, dan saya yakin di dalam KTB ini kita bisa lebih mengoptimalkan fungsi family group ya. Oke. Dari saya ada satu pertanyaan. Teman-teman bidang 3, kalau berkaca dari semester lalu, khususnya periode lalu juga, biasanya bidang 3 itu menjalankan diakonia. Ini adalah merupakan tanda kepedulian kita kepada teman-teman kita yang saat itu sedang berduka atas ditinggalnya keluarga inti. Nah, apakah di semester ke depan atau periode depan teman-teman bidang 3 akan tetap menjalankan ini? Silakan. Oke, jawabannya ya akan tetap melaksanakannya. Mungkin saya jelaskan ya sedikit. Jadi kami coba bangun latar belakang yang kenapa sih ini terus ada gitu. Nah, ya kami melihat kondisi komunitas ini memang tidak seterusnya kondisinya baik-baik saja gitu. Maksudnya bukan kondisi spiritual atau hati gitu ya, tapi kayak misalnya ada duka, terus habis itu ada yang sakit atau sedang mengalami masalah gitu. Contohnya saja seperti ada orang tua yang sakit gitu ya. Nah, itu kami coba membantu dengan diakonia ini, dengan program diakonia ini. Nah, diakonia ini dijalankan dengan tujuan yang baik, saya rasa. Jadi ini membangunkan mental spiritual kita yang caring itu. Nah, mental itulah yang kita mau dorong gitu. Nah, salah satunya aja yang penting tuh bela rasa gitu. Kalau saya singkat gitu ya, bela rasa. Nah, jadi dengan dana ya kita berharap ini bisa membantu saudara kita dalam satu komunitas ini gitu. Lalu untuk pelaksanaannya, realisasinya, mungkin kalau kemarin-kemarin kita masih ada di kampus dan kita masih bisa mengumpulkan amplop gitu ya. Nanti tiap angkatan silahkan di koordinasi sendiri. Tapi sekarang kita coba sistem yang baru gitu, menyesuaikan dengan keadaan juga. Jadi kami membuka OVO, membuka rekening BCA. Jadi maksud saya kita membuka donasi bantuan gitu ya dalam bentuk dana itu dengan OVO atau dengan mentransfer ke rekening BCA. Nah, OVO dan rekening BCA ini nanti akan dikirimkan ke Bendahara Senat. Jadi nanti mungkin ini juga membuat kita semakin mudah gitu ya, karena kita nggak perlu masukkan uang ke amplop gitu. Nah, sekarang kan mungkin uang itu juga bagian dari sarangkuman gitu. Mungkin kita bisa gerakkan cashless gitu. Nah, dari situ dari keinginan kita supaya punya mental caring itu berbela rasa. Nah, diharapkan nanti setiap kali ada berita dari anggota komunitas kita yang sedang mengalami masalah, duka ataupun sakit dan membutuhkan dana. Nah, sebenarnya bukan membutuhkan dana juga ya, tapi kita berinisiatif gitu. Jadi kita memberi dalam bentuk dana gitu. Nah, di sini kita berharap supaya pelayanan ini tetap digiatkan supaya mental caring berbela rasanya itu timbul gitu. Sensitivitasnya itu loh. Nah, gitu. Oke. Thank you Michael untuk penjelasannya. Berarti Senat Bidang 3 akan tetap mengadakan diakonia
sebagai wujud kepedulian bagi teman-teman kita ya dalam komunitas. Oke, saya rasa cukup buat pemaparan program bidang 3. Thank you untuk teman-teman bidang 3 yang sudah bersusah payah, berjerih lelah, memikirkan ulang, mendesain, merancang program untuk tetap bisa supaya komunitas di STTM Lenteng Agung bisa tetap menjadi komunitas yang baik, komunitas yang saling peduli, dan juga tentunya berkehidupan spiritualitas yang sejati. Ya, saya lihat tadi bagaimana tantangan dan kesulitan karena adanya pandemi ini tidak menghalangi bidang 3 ya, untuk tetap memikirkan, mendesain bagaimana caranya komunitas agar tetap menjadi komunitas yang peduli. Tentu saja harapannya teman-teman baik yang di kampus dan juga yang di rumah dapat berpartisipasi aktif ya, untuk terus membangun relasi di dalam komunitas kita ini. Oke. Thank you. Sekian untuk pemaparan program dari bidang 3. Kita akan bertemu lagi di pemaparan yang selanjutnya. Terima kasih.